mulai ya. Kita mulai pertemuan kita ini untuk kelompok 4 ya. Untuk presentasi kemarin PJ-nya nanya, Bu, sebaiknya berapa grup ya? Saya lupa menjawab. Memang Mata lagi keadaan masalah. Kalau ada apa-apa lebih baik telepon. Ini hari ini Ibu jam 1, jam 12 udah berangkat ke rumah sakit mau di laser matanya. Jadi mungkin dari hari ini sampai besok itu Mata nggak bisa main WA. Jadi kalau ada apa-apa, ditelepon aja lebih baik ya kalau terdesak sekali. Baik, kami persilakan buat kelompok penyaji untuk memaparkan hasil pertemuan atau tulisannya ya. Baik, apakah sudah terlihat? Halo? Sudah, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menyajikan presentasi kami yaitu faktor dan langkah analisis bisnis. Untuk anggota-anggota kami yang itu ada yang pertama ada Anang Permadi, lalu ada Melanie Indriani, lalu ada Regina dan juga saya Firjion Akbar. Di sini ada beberapa cakupan yang akan kami bahas ya. Yang pertama ada pengertian analisis bisnis, lalu dilanjutkan dengan tingkatan analisis bisnis, faktor eksternal yaitu pestel, lalu faktor kompetitif, faktor internal, model proses analisis bisnis, permodelan proses bisnis, tantangan dalam dan juga model implementasi serta kesimpulan. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu penting pengertian dan juga pentingnya analisis bisnis. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi terkait analisis bisnis ini, bayangin dulu aja terkait sebuah perusahaan yang menghadapi penurunan penjualan secara tiba-tiba. Nah, manajemen ini pasti kayak bingung dong cari penyebab dari kejadian tersebut kayak apa sih? Apakah karena pesaing yang lebih inovatif atau karena strategi pemasarannya itu kurang efektif ataupun ada juga masalah dan juga dalam segi operasionalnya gitu loh. Nah, disinilah peran dari analisis bisnis tersebut menjadi sangat penting. Jadi analisis bisnis ini adalah sebuah proses sistematis yang digunakan untuk memahami kebutuhan bisnis dan juga mengidentifikasi permasalahan serta menentukan solusi terbaik bagi bisnis tersebut. Jadi solusi ini itu bisa berupa perubahan strategi, perbaikan proses bisnis, dan juga penerapan teknologi yang baru. Nah, dengan analisis bisnis ini tuh eh, perusahaan bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh mereka, bukan hanya dari asumsi ataupun kayak tebak-tebakan belaka. Nah, pentingnya analisis bisnis ini tuh nggak bisa diabaikan, apalagi dalam landscape perusahaan sekarang yang mana mereka itu kan perlu banget fast moving dan juga data yang akurat ya. Nah, dengan memahami kondisi internal dari perusahaan tersebut dan juga eksternal dari pasar yang ada sekarang, perusahaan itu bisa lebih cepat juga dalam beradaptasi serta meningkatkan efisiensi mereka dan juga mengurangi resiko yang bisa diambil dari perusahaan mereka tersebut. Jadi contohnya tuh kayak perusahaan teknologi yang ingin ngeluncurin produk baru deh. Contohnya kayak Apple pengen ngerilis HP baru. Nah, itu kan mereka perlu ngelakuin analisis bisnis lebih dulu ya. Apakah ada permintaan di pasar? Contohnya apakah orang-orang emang udah pengen punya iPhone yang baru? Siapa aja kompetitornya saat ini? Apakah Samsung, Xiaomi, dan siapa segala macam? Dan juga gimana sih mereka bisa membedakan produk mereka dari produk-produk yang udah ada gitu loh. Jadi tanpa analisis bisnis yang tepat tuh kayak gak ada keputusan yang bisa diambil. Jadi bisa aja kayak beresiko gitu loh kalau buat ngambil keputusan. Oke, selanjutnya ketika kita bicara terkait analisis bisnis tuh kita juga perlu memahami bahwa ini tuh dilakukan pada berbagai tingkatan dalam organisasi gitu loh. Jadi ini ada tingkatan pertama itu adalah tingkat korporat. Satu tingkat korporat yang mana adalah contohnya sebuah CEO sebuah perusahaan nih ingin memperluas bisnis ke negara lain. Jadi kan mereka nggak bisa langsung dong membuat keputusan begitu aja.
pastinya perlu kayak mempertimbangkan beberapa faktor yang ada. Gimana sih kondisi ekonomi di negara tersebut? Apakah regulasinya itu bisa eh, berpotensi menghambat perkembangan dari perusahaan Anda? Lalu gimana sih budaya masyarakatnya itu apakah cocok dengan produk yang pengen ditawarin sama perusahaan tersebut? Nah, di tingkatan ini tuh analisis bisnisnya itu kayak lebih ke arah membantu dalam pengambilan keputusan strategi jangka panjang. Jadi kayak ekspansi pasar, diversifikasi produk, dan juga merger dengan perusahaan lain. Yang jatuhnya tuh kayak mikirin terkait masa depan perusahaannya itu banget. Bukan hanya dalam skala 1 atau 2 bulan, tapi bisa 10 tahun ke depan. Nah, lalu ada strategi SBU atau enggak strategi unit bisnis. Di tingkatan ini tuh kita ngomonginnya tuh terkait gimana sebuah bisnis bisa bersaing dengan lebih efektif. Contohnya tuh kayak perusahaan retail deh. Ada unit bisnis yang fokus pada pakaian dan juga ada juga yang fokus pada alat elektronik. Nah, strategi yang mereka gunakan itu tentunya pasti berbeda dong. Yang misalkan yang retail fokus pada fashion terkini. Kalau yang elektronik pasti efektifan dari produk mereka ataupun fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, buat bisnis ini pakaian itu mungkin lebih juga eh, mengedepankan investasi ke desain dan juga fashionnya mereka. Sedangkan kalau unit elektronik itu lebih ke arah fokus di teknologinya mereka aja. Nah, analisis bisnisnya itu pastinya ngebantu banget dong untuk unit-unit ini bisa memahami keunggulan yang mereka punya dari kompetitor-kompetitor mereka. Dan juga membantu dalam identifikasi peluang di pasar dan juga tentunya menyesuaikan strategi mereka agar bisa tetap relevan di landscape sekarang. Nah, yang terakhir itu ada strategi operasional yang mana contohnya tuh kalau operasional tuh kegiatannya mereka implementasinya itu sehari-hari. Jadi gimana sih cara memastikan bahwa pesanan pelanggan itu, contohnya kalau di restoran cepat saji, itu gimana sih pelanggan bisa dapat makanan itu cepat banget gitu loh, dalam waktu yang ditentukan. Dan juga gimana sih mastiin bahwa stok bahan baku yang ada tuh selalu tersedia tanpa kelebihan ataupun kekurangan, biar nggak bisa makan budget gitu. Dan analisis bisnisnya itu di tingkat operasional biasanya membantu untuk mengoptimalin proses kerja agar lebih efisien dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan serta mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Nah, jadi pada akhirnya analisis bisnis itu tuh bukan hanya tentang membuat keputusan besar di ruang rapat, tapi juga tentang memastikan bahwa setiap aspek bisnis itu berjalan dengan baik dan juga selaras dengan tujuan utama perusahaan. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke faktor eksternal. Jadi sebelumnya faktor eksternal itu apa sih? Faktor eksternal ini adalah elemen-elemen dari luar perusahaan yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung, tapi bisa berdampak besar terhadap strategi bisnis yang kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa dari faktor eksternal, salah satunya yaitu analisis analisis Pestle. Nah, analisis Pestle ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Faktor-faktor ini berada di luar kendali perusahaan, tetapi harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, yang pertama yaitu faktor politik. Nah, faktor politik itu mencakup kebijakan pemerintah, perizinan, dan regulasi yang bisa mendukung atau menghambat suatu bisnis. Nah, contohnya adalah pada tahun 2023, pemerintah ini melarang nih TikTok Shop beroperasi karena dianggap merugikan UMKM lokal. Keputusan ini langsung menghentikan aktivitas jual beli di TikTok dan memaksa banyak penjual untuk mencari platform baru. Nah, selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Seperti contohnya yaitu saat terjadi kenaikan harga BBM, banyak perusahaan logistik dan makanan online seperti GrabFood dan ShopeeFood harus menyesuaikan biaya kirim agar tetap efisien. Nah, yang ketiga yaitu sosial. Perubahan gaya hidup, tren konsumen, atau nilai budaya bisa mempengaruhi pasar. Contohnya seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan sehat, membuat brand lokal seperti Lemonilo ataupun brand-brand tentang kesehatan itu tumbuh pesat karena dianggap sesuai dengan tren tersebut. Nah, yang keempat yaitu teknologi.
Inovasi baru bisa mengubah cara operasional bisnis, mempercepat transaksi, dan juga bahkan memunculkan model-model bisnis yang baru. Contohnya yaitu adopsi teknologi QRIS dan e-wallet mendorong banyak UMKM dan pedagang di pasar tradisional untuk mulai menerima pembayaran digital. Nah, selanjutnya yaitu legalitas atau hukum. Nah, hukum ini adalah yang mengatur perlindungan data, hak cipta, dan juga perizinan produk sangat penting bagi berjalannya suatu bisnis. Jadi, hukum ini tuh tentang bagaimana perusahaan ini beroperasional agar sesuai dengan arahan pemerintah. Nah, contohnya setelah dilaksanakan UU Perlindungan Data Pribadi, perusahaan digital seperti Tokopedia dan Gojek harus memperkuat sistem keamanan datanya agar tidak terkena sanksi. Selanjutnya yaitu lingkungan. Nah, untuk lingkungan sendiri di sini seperti kan kita ketahui nih ada isu seperti polusi, emisi karbon, dan juga limbah mendorong bisnis untuk ramah lingkungan. Seperti brand The Body Shop Indonesia yang mulai aktif menggunakan kemasan isi ulang untuk mengurangi limbah plastik. Atau munculnya beberapa kayak tren mobil listrik yang itu bisa mengurangi emisi karbon dari lingkungan. Nah, selanjutnya boleh di slide ke Nah, selanjutnya adalah faktor kompetitif atau model 5 kekuatan Frosch. Nah, faktor kompetitif ini dianalisis menggunakan model 5 kekuatan yang menunjukkan tekanan dalam suatu industri. Apa aja itu? Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Nah, bisnis ini bisa baru masuk dan mengganggu pemain lama jika ada hambatan yang masuk yang kuat. Nah, kemudian bagi perusahaan baru untuk masuk ke industri dan menjadi pesaing ini sangat diperlukan. Contohnya seperti apa? Seperti aplikasi Maxim yang masuk ke pasar transportasi online dengan tarif yang lebih murah, yang memaksa Gojek dan Grab untuk menyesuaikan strategi mereka. Yang kedua yaitu daya tawar pemasok. Jika memasok sangat penting dan jumlahnya terbatas, mereka bisa menaikkan harga dan juga menekan perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam industri makanan cepat saji, pemasok ayam dan daging memiliki kekuatan besar terhadap restoran seperti KFC dan juga McD, ataupun misalkan perusahaan mie yang mengandalkan komoditas utamanya cabai. Karena kalau misalkan petani cabai itu juga dapat menekan nih perusahaan itu jika harga yang ditawarkan ini tidak sesuai. Nah, selanjutnya yaitu daya tawar pembeli. Nah, untuk daya tawar membeli ini, konsumen punya pengaruh besar jika mereka bisa dengan mudah berpindah ke kompetitor lain. Nah, contohnya tuh kayak apa? Seperti pengguna e-commerce bisa saja hari ini berbelanja di Shopee. Mungkin karena ada diskon gratis ongkir di Shopee ataupun beberapa diskon Shopee Live. Tapi besok aja mereka bisa aja nih berpindah ke Tokopedia, tergantung promo dan juga ongkir. Ataupun karena Tokopedia ini berafiliasi dengan TikTok. Jadi semakin banyak model-model yang ditawarkan. Nah, ini tuh bisa bikin platform berlomba-lomba kasih cashback yang lebih untuk si customernya. Nah, boleh di slide ke selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ancaman produk pengganti. Nah, produk lain yang bisa menggantikan fungsi produk utama menjadi ancaman jika lebih praktis ataupun lebih murah. Nah, di sini contohnya itu seperti apa? Contohnya kayak orang-orang ini mulai mengganti minuman bersoda dengan infused water ataupun teh herbal karena lebih sehat. Ataupun beberapa orang mungkin mengganti berasnya dengan beras jagung atau beras kedelai karena mungkin lebih rendah kalori maupun lebih baik bagi kesehatan. Nah, yang kelima yaitu persaingan dalam industri. Jika banyak perusahaan di industri yang sama, maka persaingannya bisa jadi sangat ketat. Misalkan nih, Shopee, Tokopedia, dan Lazada ini kan mereka bergerak dalam satu industri yang sama, yaitu platform belanja online. Nah, mereka ini akan terus bersaing dari sisi promo, layanan, dan juga pengiriman demi merebut hati konsumen. Nah,
Ini juga ada beberapa contoh seperti Netflix yang menggunakan TV kabel karena lebih murah dan juga fleksibel. Dan juga ada industri fast food seperti McD, Burger King, dan juga KFC. Dalam persaingan produk yang lebih mirip karena produk-produk mereka ini bergerak dalam em, bidang F&B. Boleh di slide ke selanjutnya. Nah, sekarang ada faktor internal. Nah, faktor internal ini mencakup ada faktor audit sumber daya dan juga analisis SWOT. Nah, faktor internal ini itu sebelumnya adalah elemen dari dalam perusahaan yang bisa dikontrol dan diperbaiki langsung oleh manajemen. Jadi kalau misalnya faktor eksternal itu dia itu nggak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya kayak tadi Pestel dan juga Five Rose itu kan dikendalikan oleh pemerintah, lingkungan maupun masyarakat yang ada di luar dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau internal ini bisa dikendalikan nih oleh perusahaan. Yang pertama yaitu audit sumber daya. Nah, audit ini mengevaluasi aset-aset perusahaan seperti SDM, teknologi, sistem, hingga budaya kerja. Contohnya seperti Blibli. Nah, Blibli ini melakukan audit performa aplikasi dan menyadari bahwa UI UX ini mereka telah kalah dari Shopee sehingga dilakukan perbaikan besar-besaran dari sistem aplikasinya itu. Nah, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dibagi menjadi 4 bagiannya berkaitan dan penting di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu strengths. Strength ini adalah keunggulan bisnis seperti branding, teknologi, ataupun jaringan distribusi. Seperti contohnya yaitu Indomie. Indomie ini memiliki brand yang sangat kuat dan dikenal hingga ke luar negeri. Jadi mungkin kita kalau mau beli mie instan itu pasti nyebutnya Indomie karena eh, sesuatu yang melekat di otak masyarakat Indonesia brand yang kuat itu adalah Indomie ataupun ketika kita beli suatu air mineral nah kita menyebutnya Aqua karena Aqua ini telah melekat di eh, pikiran masyarakat Indonesia ini sebagai branding dari air mineral Indonesia. Nah, yang kedua yaitu weakness. Weakness ini adalah faktor internal yang menghambat pertumbuhan. Nah, contohnya gini, banyak startup lokal belum memiliki dana promosi besar pemain asing sehingga sulit bersaing dari awal. Nah, dari ini tuh kita tahu bahwa kalau misalkan perusahaan kita ingin memiliki performa yang bagus, manajerialnya bagus dan operasionalnya berjalan, maka kita ini membutuhkan beberapa modal ataupun dari investor luar, bukan hanya investor dalam negeri. Mungkin seperti pembangunan IKN itu kan kita juga harus memanfaatkan investor-investor dari luar, bukan hanya dari dalam negeri. Terus yang ketiga yaitu opportunities. Nah, opportunities itu kayak peluang, tren pasar atau perubahan regulasi yang bisa dimanfaatkan, seperti gaya hidup sehat, itu merupakan peluang bagi perusahaan makanan rendah kalori seperti fiber. Nah, yang terakhir yaitu ancaman. Contohnya yaitu regulasi seperti pembatasan impor produk digital yang menjadi ancaman bagi e-commerce luar. Nah, mungkin itu saja. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam proses analisis bisnis. Analisis bisnis ini ada 6. Yang pertama itu menyelidiki situasi. Ini adalah langkah pertama dalam analisis bisnis untuk memahami konteks bisnis dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Di proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik investigasi seperti wawancara, observasi langsung terhadap proses bisnis, juga melalui analisis dari dokumen-dokumen yang tersedia. Misalnya, jika sebuah toko mengalami penurunan penjualan, kita perlu mencari tahu apakah masalahnya terletak pada harga, strategi pemasaran, atau sistem manajemen stoknya. Lalu yang kedua itu mempertimbangkan perspektif. Setiap orang atau
pemangku kepentingan dalam bisnis pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, perspektif-perspektif ini digunakan untuk memetakan kepentingan, kekuatan, dan pengaruh mereka dalam perubahan bisnis. Perspektif ini juga memahami sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan tadi. Contohnya dalam proyek pengembangan e-commerce, aplikasi gitu, pasti ada perspektif pelanggan yang menginginkan kemudahan transaksi. Nah, ini mungkin berbeda sama perspektif dari tim keuangan yang mengutamakan aspek biaya operasional. Tuh. Lalu yang ketiga itu menganalisis kebutuhan. Nah, di tahap ini kita menggunakan analisis gap analysis itu untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang akan diinginkan. Nah, evaluasi aktivitas bisnis ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses yang kurang efektif dan perlu ditingkatkan. Misalnya, di perusahaan manufaktur, analisis kebutuhan dapat mengungkap bahwa proses produksi masih manual dan perlu diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia gitu, biar berjalan lebih efisien. Yang keempat itu mengevaluasi opsi solusi. Nah, setelah menemukan masalah dan kebutuhan bisnis, kita harus mengembangkan beberapa solusi alternatif. Analisis risiko dan dampak terhadap organisasi juga dilakukan untuk memastikan solusi yang dipilih dapat diterapkan dengan sukses. Contohnya, bank yang ingin meningkatkan layanan pelanggannya bisa memilih antara mengembangkan chatbot berbasis AI atau meningkatkan jumlah tenaga customer service-nya. Nah, kedua opsi ini harus dievaluasi berdasarkan biaya, manfaat, dan dampak operasionalnya. Gitu. Lalu yang kelima, yaitu mendefinisikan persyaratan. Nah, setelah solusi tadi dipilih, kita mendokumentasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Pada tahap ini, kebutuhan bisnis dirinci dalam bentuk yang lebih spesifik dan terdokumentasi dengan baik. Nah, persyaratan bisnis juga harus jelas, dapat ditelusuri, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Misalnya, jika perusahaan ingin menerapkan sistem manajemen stok otomatis, maka persyaratannya bisa mencakup dari pelacakan stoknya real time dan otomatisasi pemesanan ulang. Yang terakhir itu mengimplementasikan perubahan. Nah, tahap terakhir ini adalah menerapkan semua solusi yang telah dirancang. Ini mencakup penyesuaian sistem, juga evaluasi hasil implementasi untuk memastikan keberhasilan transformasi bisnisnya tadi. Boleh di next. Nah, ini adalah pemodelan proses bisnis. Jadi ini membantu kita memahami bagaimana bisnis berjalan dan bagaimana perbaikannya dapat dilakukan. Di sini ada 3 pemodelan. Yang pertama model as is dan to be. Nih, model as is ini menggambarkan kondisi saat ini, sedangkan model to be adalah gambaran proses bisnis setelah perbaikannya dilakukan. Jadi, misalnya dalam perusahaan retail, model as is mungkin menunjukkan sistem pencatatan stok yang masih manual, sedangkan nanti di model to be-nya memperlihatkan sistem otomatis dengan pembaruan stoknya yang secara real time gitu. Jadi terlihat celah perbaikannya yang diidentifikasi di situ. Yang kedua ada diagram swim lane. Nah, diagram ini membantu kita memvisualisasikan siapa aja sih yang bertanggung jawab atas setiap langkah dalam suatu proses bisnis. Dia juga memetakan alur kerjanya gitu. Jadi contohnya dalam proses persetujuan
eh, kredit di bank gitu di Eggers-Winland memperlihatkan bahwa biasanya keterlambatan sering terjadi gitu di bagian analisis risiko. Nah, yang ketiga ada rantai nilai Porter. Ini menganalisis aktivitas utama dan pendukung yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi misalnya e-commerce ingin meningkatkan daya saingnya, dia bisa mengoptimalkan logistik untuk mempercepat pengiriman barang dan mengurangi biaya operasional. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus selanjutnya ini ada tantangan dalam implementasi dari strategi sebuah perusahaan. Nah, yang pertama itu ada kecepatan eksekusi. Nah, jadi kecepatan eksekusi merupakan hal yang penting bagi perusahaan agar perusahaan tuh agar selalu bisa dapat berkompetitif dari kompetitor lain. Nah, adapun faktor yang menghambat dari kecepatan eksekusi ini, yang pertama itu ada pasar yang cepat berubah. Jadi perusahaan juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan pasar yang memang selalu dinamis. Nah, terus juga ada struktur organisasi yang birokratis. Nah, biasanya perusahaan yang memiliki birokrasi yang terlalu kompleks ini cenderung memperlambat pengambilan keputusan. Nah, terus selanjutnya ada cakupan perubahan. Nah, strategi bisnis itu kan sifatnya inkremental atau bertahap. Jadi, dalam cakupan perubahan ini memiliki tantangan utama yang merupakan tingkat perubahan yang diperlukan. Jadi, perusahaan juga harus memikirkan tingkat-tingkat perubahan kecil atau perubahan besar maupun strategi yang harus membutuhkan transformasi. Terus juga ada pengaruh terhadap struktur organisasi. Nah, perubahan strategi ini dapat menyebabkan restrukturisasi organisasi yang mana bisa berdampak pada peran serta tanggung jawab para karyawan. Lalu selanjutnya itu ada kesiapan organisasi. Nah, jadi sebuah perusahaan yang memiliki kesiapan cukup gitu cenderung lebih mudah menerapkan strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, faktor-faktor kesiapan organisasi ini meliputi yang pertama ada budaya organisasi. Nah, perusahaan yang memiliki budaya fleksibel ini cenderung lebih mudah beradaptasi. Lalu ada ketersediaan teknologi. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi yang mumpuni biasanya itu akan mudah bagi perusahaan untuk menerapkan strategi. Nah, selanjutnya ada kesiapan sumber daya manusia. Nah, jadi para karyawan juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mahir dalam kompetensinya masing-masing. Lalu ada resistensi dalam perubahan. Hambatan dari karyawan atau pemangku kepentingan yang tidak siap menerima strategi baru, baik karena ketidakpastian, ketakutan, atau kehilangan pekerjaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada model implementasi strategi. Nah, yang pertama tuh ada McKinsey 7S, di mana ada strategi, struktur, sistem, set value, style, atau staff, atau juga skill. Nah, strategi ini merupakan rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu ada struktur atau cara perusahaan mengatur untuk mendukung strategi. Lalu selanjutnya ada sistem di mana sistem ini merupakan proses dan prosedur yang digunakan dalam operasional bisnis. Lalu selanjutnya itu ada share value atau budaya dan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman daripada perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada style atau gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini merupakan cara pemimpin dalam mempengaruhi komponen-komponen yang ada dalam perusahaan. Lalu ada staff atau sumber daya manusianya yang merupakan karyawan yang menjalankan strategi. Selanjutnya ada skills, yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan di dalam sebuah perusahaan. Lalu juga model yang kedua ada balance scorecard atau BSC. Nah, balance scorecard ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi yang dimana melalui 4 perspektif utama. Nah, jadi perspektif yang pertama itu ada perspektif finansial. Ya, jadi perspektif finansial ini digunakan untuk mengukur dampak strategi terhadap keuntungan dan biaya operasional. Nah, contoh metriknya itu ada ROI dan juga profitabilitas.
Lalu yang kedua itu ada perspektif pelanggan, di mana perspektif ini itu digunakan untuk menilai kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai dampak dari strategi. Nah, contoh metriknya itu ada indeks kepuasan pelanggan dan juga tingkat retensi pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada perspektif proses bisnis internal, di mana perspektif ini itu digunakan untuk menganalisis efisiensi operasional dan inovasi yang diterapkan. Nah, contoh metriknya itu ada waktu siklus produksi, jumlah produk baru yang dikembangkan. Terus yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana perspektif ini itu berfokus pada pengembangan sumber daya manusia serta kapasitas organisasi dalam menghadapi perubahan. Nah, contoh metriknya itu ada pelatihan karyawan dan juga tingkat inovasi. Boleh next slide? Next slide. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk peran analisis dan kesimpulan, nah jadi memang analisis bisnis ini memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan strategis dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal melalui alat seperti PESTEL dan SWOT, serta menilai faktor internal yang mempengaruhi efektivitas strategi. Nah, dengan pendekatan berbasis data, organisasi itu dapat mengukur kinerja strategis dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang optimal. Terus, anal- analisis bisnis yang baik bergantung pada pemahaman menyeluruh terhadap faktor internal dan juga eksternal, yang dimana hal ini tuh akan mempengaruhi perusahaan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah seperti riset pasar, identifikasi tren, serta evaluasi data secara mendalam, bisnis juga dapat mengantisipasi risiko dan memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. Nah, pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan ini tuh memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif serta memungkinkan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing. Dengan strategi yang terarah dan berbasis analisis yang akurat, bisnis dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan keunggulan yang kompetitif. Oke, jadi di sini ada studi kasus Salesforce ya. Jadi contohnya itu ada persaingan dari Gojek, Grab, dan juga Maxim di Indonesia. Jadi latar belakangnya itu kan Gojek ini kan memang mereka itu udah jadi pemain lama ya, karena bisa dibilang Nadine Makarim udah bikin dari contohnya itu Uber di Amerika, dan setelah diimplementasikan di Indonesia kata laku. Nah, jadi Gojek ini tuh dari Grab dan Maxim tuh Gojek itu bagaikan Uber di Amerika pada saat itu. Nah, jadi karena persaingan dari ketiga bisnis tersebut, jadi tentunya bisnis ini tentulah rentan pada faktor eksternal dan juga harga. Karena kan mereka dari yang Gojek awalnya itu mereka pemain utama dan juga satu-satunya lah, sekarang itu terbagi menjadi tiga perusahaannya. Jadi ada Gojek, Grab, dan juga Maxim. Nah, jadi pendatang baru ini juga membuat adanya seperti Bonjek ataupun ojek lokal, ataupun kalau di Jakarta ya banyak kayak Metro Mini dan juga Gaju kalau waktu itu disebutnya. Itu bikin jadi susah berkembang secara nasional karena mereka itu kan stagnan ya sekarang karena udah ada perkembangan dari Gojek dan juga Grab. Contohnya seperti kalau Gojek kan walaupun dulu kayak sekedar ojek online bermotor bermotor, sekarang udah jadi mobil, bahkan ada pick up untuk antar barang. Jadi tentunya kegunaan dari ojek lokal dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi seperti pick up dan segala macamnya itu udah kayak mulai tersisih lah. Nah, lalu daya tawar juga pemasoknya itu yaitu driver. Kalau Gojek kan tentunya mereka itu kan atur tarif ya. Jadi mereka itu bisa dibilang lebih unggul lah daripada ojek. Karena sering banget kalau misalkan pada zaman dulu orang-orang males banget naik ojek 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 pangkalan gitu bisa dibilang karena eh, bisa dibilang tuh mereka masang harganya gak ngotak gitu kadang-kadang. Tiba-tiba ditembak harga misalkan eh, jarak berapa meter tapi tiba-tiba dikasih harganya 25.000 gitu.
Nah, jadi walaupun Gojek atur tarifnya itu walaupun tetap tergantung mereka ya, tapi bisa dibilang eh, ada keunggulannya lah dibandingkan ojek pangkalan tadi. Nah, tapi balik lagi nih, Gojek dan juga Grab dan juga Maxim itu mereka masang harganya walaupun tergantung mereka, mereka itu masang harganya beda-beda. Jadi misalkan Gojek bisa masang harga 20, Grab bisa 15.000 dan juga Maxim 10.000. Nah, daya tawar pembeli juga ada nih. Mereka itu lebih mudah pindah ke Grab ataupun Maxim karena saat ini kan loyalitas rendah ya, seperti yang saya tadi bilang. Gojek karena mereka sudah menjadi pemain lama, tentunya mereka perlu cost yang lebih lah. Karena untuk improvement segala macam sekarang kan udah mereka butuh lah ya untuk promosi dan juga segala macamnya itu mereka juga tentunya butuh biaya yang lebih untuk mengantarkan apa namanya servis yang tentunya lebih juga. Nah, tapi banyak juga orang-orang zaman sekarang yang nggak terlalu butuh servis lebih tersebut. Mereka hanya kayak sekedar perlu Gojeknya aja. Sekedar perlu ojek online aja, nggak perlu servis-servis yang gimana macamnya. Jadi mereka tentunya lebih mudah pindah ke Grab ataupun Maxim yang harganya itu lebih murah. Lalu contohnya juga ada produk pengganti di sini, yaitu transportasi umum yang mulai lazim ya sekarang di sini. Contohnya Transjakarta. Kalau misalkan kita ke WJ aja kan sekarang pasti banyak lah ya pengguna Transjakarta, yang mana mereka juga ditransitkan itu lebih dulu melalui kereta ataupun memang dari jalan rumahnya mereka itu memang dekat dengan Transjakarta. Jadi mereka nggak usah capek-capek lagi nih mesen Gojek untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari mereka dan juga tentunya motor pribadi karena kan memang harga motor di Indonesia bisa dibilang murah ya karena dari segi impornya aja emang sengaja dibikin murah untuk kegiatan sehari-hari rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada persaingan, yaitu tarif perang dan juga promo. Di Grab dan Maxim itu kan sering banget ngasih tekanan besar dalam segi harga dan juga promo ya. Karena kalau misalkan contohnya Grab nih, misalkan per tiap bulan itu ngasih promo, misalkan akhir akhir bulan, jadi dikasih ongkos yang lebih murah. Ataupun di awal bulan mereka biasanya ngasih promo pembelian makanan yang lebih murah. Nah, kalau Maxim itu biasanya dalam segi tarif. Jadi contohnya seperti yang tadi saya bilang kalau Gojek biasanya ngasih harga 20 sampai 25.000, di Maxim itu biasanya ngasih harga 10.000 yang mana tentunya setengah harga dari punya yang Gojek tersebut. Oke, baik untuk studi kasus berikutnya akan dilanjutkan oleh Melanie. Nah, untuk studi kasus yang selanjutnya itu tentang TikTok yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah pada tahun 2023. Jadi sebelumnya kita kayak belajar dulu ya latar belakangnya itu apa. Jadi pada tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan secara resmi melarang TikTok Shop beroperasi di Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Permendak nomor 31 tahun 2023 yang menyatakan bahwa platform media sosial tidak boleh menjalankan transaksi e-commerce secara langsung dalam satu aplikasi. Nah, langkah ini diambil untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari persaingan tidak sehat akibat praktik predatory pricing yang terjadi di platform tersebut. Nah, TikTok Shop ini sebelumnya menawarkan fitur belanja dengan siaran langsung atau live shopping, di mana penjual dapat menjajakan barang sambil melakukan live streaming. Nah, inovasi ini awalnya mendapatkan sambutan yang hangat, terutama dari konsumen yang menyukai kemudahan dan hiburan dalam satu platform. Namun, di sisi lain, harga produk yang sangat murah dan banyaknya barang impor membuat pelaku usaha lokal mengalami penurunan omset. Nah, keputusan ini pula yang menjadikan pemerintah menerapkan beberapa undang-undang untuk melarang pembatasan TikTok Shop ini. Nah, dari ini kita analisis nih, apalagi sih penerapan analisis PESTO dalam kasus tersebut. Nah, yang pertama yaitu untuk politiknya. Nah, larangan TikTok Shop adalah bentuk investasi dari pemerintah dalam menjaga ekosistem perdagangan digital. Nah, pemerintah ini menilai bahwa TikTok Shop ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dan
mengaburkan batas antara media sosial dan juga e-commerce. Nah, implikasi dari politikal ini adalah keputusan untuk menunjukkan bahwa kebijakan politik dapat secara langsung mematikan model bisnis, meskipun dari sisi teknologi dan pasar, model tersebut sedang naik daun. Ini dalam bentuk undang-undang maupun bentuk beberapa larangan. Nah, yang kedua yaitu ekonomi. Platform TikTok Shop memberikan harga sangat murah, sebagian besar karena barangnya yang dijual adalah produk impor dengan harga produksi yang rendah. Seperti kalian tahu kan banyak nih produk-produk impor yang dari Cina, kebanyakan skincare juga sekarang tuh afiliasinya tuh dari Cina ya, misalnya kayak G2G, dari Cina itu kebanyakan juga dari Cina. Terus ini menyebabkan persaingan harga yang tidak sehat di mana UMKM lokal yang menjual produk handmade ataupun skala kecil ini sulit untuk bersaing. Nah, dampaknya bagi ekonomi yaitu banyak pedagang lokal mengalami penurunan omset drastis, terutama mereka yang tidak ada hubungannya dengan teknologi digital. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke bawah tergiur dengan harga murah, tanpa sadar mereka ini meninggalkan produk lokal atau tidak mendukung produk lokal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor sosial. Nah, perubahan perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh media sosial. TikTok Shop ini memperkenalkan budaya belanja instan sambil hiburan yang sebelumnya mungkin tidak ada di platform belanja konvensional lainnya. Nah, dampak sosialnya bagi kita tuh gimana sih? Pertama, konsumen ini makin terbiasa nih dengan belanja impulsif. Jadi kayak kita kan dulu kan belanja harus kalau mau ke pasar tuh kayak tenaganya tuh kayak susah gitu, harus jalan dulu, belum transportasinya, belum desek-desekannya, belum panasnya. Nah, sekarang kan enak gitu, kayak lah sambil rebahan bisa belanja online. Nah, karena itu jadi kita kayak impulsif, oh murah nih, oh kapan lagi nih dapat harga segini. Jadi kayak makin banyak impulsivitas kita dalam berbelanja. Terus generasi muda tuh jadi lebih kecanduan promo-promo instan yang ada di TikTok ini. Nah, yang ketiga yaitu UMKM tradisional kesulitan dalam mengikuti tren ini. Kenapa? Karena tidak semua pelaku usaha punya kemampuan live streaming ataupun promosi digital yang bagus. Misalkan mereka pun sudah memiliki kemampuan itu, tapi kan nggak semua orang tuh bisa membayar influencer ataupun memiliki opportunity untuk live streamingnya itu dikunjungi oleh banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu teknologi. Nah, teknologi ini, TikTok ini menggabungkan algoritma hiburan dengan sistem e-commerce berbasis AI. Nah, memungkinkan produk dipersonalisasi sesuai preferensi pengguna. Jadi, ini tuh adalah inovasi besar, namun sekaligus mengungguli platform lokal yang belum mengembangkan teknologi sejenis. Jadi, misalkan nih kita di TikTok lagi search nih, misalkan kita lagi search Ria SW misalnya kan nih mukbang mukbang apa gitu sama Jackson Wang. Nah, nanti pas di TikTok Shop itu kita kayak banyak rekomendasi produk-produk makanan yang keluar di FYP kita ataupun di dashboard kita. Jadi kayak itu tuh mempengaruhi apapun yang kita cari, kayak yang berhubungan yang kita cari pasti kayak keluar gitu. Nah, teknologi ini kan bisa juga menjadi keunggulan yang kompetitif, tapi juga bisa menjadi ancaman jika belum diatur dengan adil. Nah, di sisi lain, perusahaan lokal ini terdorong untuk mengejar ketertinggalan teknologi ini. Tapi kan namanya teknologi ya, apalagi kan Indonesia ini bukan negara yang maju seperti Korea, Cina, dan lain sebagainya. Jadi, untuk mengejar pemerataan teknologi atau ketertinggalan teknologi ini pasti butuh waktu yang lama. Selanjutnya itu ada legalitas atau hukum. Nah, sebelum Permendak menerbitkan undang-undang itu, tidak ada aturan spesifik yang membatasi sosial e-commerce di Indonesia. TikTok Shop ini bergerak di wilayah yang abu-abu nih, yang tidak diatur oleh hukum e-commerce maupun media sosial. Nah, pelarangan ini menjadi sinyal bahwa regulasi harus terus mengejar inovasi teknologi. Jadi, eh, undang-undang yang diciptakan itu harus bisa disesuaikan nih dengan perkembangan teknologi yang ada dengan kondisi perdagangan Indonesia yang ada agar mungkin tidak merugikan antara satu pihak lain dengan pihak lainnya. Nah, eh, selanjutnya yang terakhir yaitu environmental ataupun lingkungan.
isu lingkungan ini tidak secara langsung terlihat dalam kasus ini. Tapi jika kita analisis lebih dalam, produk impor massal berisiko menciptakan konsumsi berlebihan dan menambah limbah kemasan di lingkungan kita. Nah, produk lokal umumnya lebih berkelanjutan karena produksi mereka berskala kecil dan lebih bertanggung jawab. Dan mungkin kalau misalnya produksi lokal itu pemerintah masih bisa men karena kan dia produksinya dalam negara ya, jadi apapun itu produksinya masih diatur oleh ataupun masih dianalisa oleh BPOM ataupun badan-badan terkait dengan produksi produk Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kayak pemerintah masih mantau nih produksinya, kayak ini sesuai dengan aturan nggak, masih ramah lingkungan atau enggak, dan lain sebagainya. Tapi kan kalau produk-produk luar negeri dari Cina, saya pemerintah mungkin bisa mengatur keluar masuknya, tapi kita pemerintah kan nggak bisa mengatur nih dia produksinya ini terbuat dari apa, terus apakah dia mencemari lingkungan atau enggak, kan kita bisa tidak pemerintah tidak bisa mengatur. Nah, makanya ini bisa menjadi isu lingkungan yang uh, berkelanjutan. Nah, uh, dari sini itu konsumen harusnya mulai sadar nih terhadap jejak karbon dan keberlanjutan produknya, tidak hanya tergiur dengan harga murah yang semata. Nah, kesimpulannya dari studi kasus ini adalah penerapan analisis Priestley dalam kasus TikTok Shop menunjukkan bahwa bisa tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam sistem besar yang mencakup politik, ekonomi, teknologi, sosial, hukum, dan lingkungan. Nah, keputusan pemerintah ini bukan hanya keputusan politik, tapi juga mencerminkan upaya menyeimbangkan antara inovasi dan juga perlindungan ekonomi lokal. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa perusahaan, terutama yang bergerak di sektor digital, harus yang pertama memantau dan memahami dampak eksternalnya yang secara berkala. Yang kedua, harus siap beradaptasi dengan perubahan regulasi dan juga tren konsumen yang ada, dan juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan juga keberpihakan sosial. Mungkin itu saja studi kasus dari Priestley, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, namun sebelumnya mohon maaf bahwa kami akan membatasi hingga 3 penanya saja karena tentunya kan ada keterbatasan waktu. Boleh, bagi yang ingin bertanya silakan melakukan raise hand. Baik, dari Kak Reza Almeira Nandita, boleh dinyalakan mikrofonnya, Kak. Suara aku terdengar jelas ya? Dengar, Kak. Oke. Sebelumnya makasih buat kelompok 4 karena udah nyampein materi yang bagus banget. Aku mau nanya nih, sekarang ini kan banyak banget ya, kayak anak muda yang mulai bisnis gitu, kayak misalnya jualan makanan, terus kayak misalnya open jasa, atau kayak jualan skincare gitu-gitulah. Kayak yang bisa kita lihat tuh di TikTok, di Instagram, atau kayak misalnya di lingkungan kampus pun ada. Nah, tapi banyak juga nih dari mereka yang kayak mulai bisnisnya itu tanpa punya basic ilmu bisnis gitu. Jadi kayak gak jarang mereka tuh kayak berhenti di tengah jalan karena kayak masih awam sama soal gimana nentuin target pasar atau kayak ngelakuin analisis SWOT ke bisnis mereka, sama kayak faktor-faktor eksternal yang tadi udah dijelasin yang Kasel itu terkait misalnya kayak kebijakan pajak, haki, atau kayak tren konsumen gitu. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih dari semua langkah-langkah bisnis yang udah kalian jelasin tadi, apa yang sekiranya paling penting buat diketahui sama pembisnis pemula biar kayak usaha mereka itu bisa berkembang sama lebih terarah gitu. Jelas gak kira-kira pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Almeira terkait pertanyaannya. Boleh selanjutnya untuk Kak Atia untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparan presentasinya. Jadi kalau dari aku sendiri, untuk pertanyaannya itu menurut kelompok 4 sendiri, apakah resensi perubahan yang biasanya terjadi di perusahaan itu lebih banyak disebabkan karena kurangnya keterampilan karyawan atau skill karyawan itu sendiri, atau gaya kepemimpinan dari pemimpinnya yang tidak suportif, atau karena sistem internal perusahaan itu sendiri yang kaku dan tidak fleksibel gitu. Nah, mungkin bisa berdasar dari kerangka McKinsey yang 7S yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 4, solusi seperti apa yang bisa diterapkan oleh perusahaan agar strategi baru yang nantinya akan diterapkan di perusahaan ini bisa diterima oleh semua pihak. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Oke. Boleh selanjutnya yang terakhir Kak Jasmine Lamia untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, sebelumnya makasih banyak buat kelompok 4 atas presentasinya, keren banget dan sangat informatif. Aku izin tanya kepada kelompok 4. Nah, gimana sih cara kalian itu menilai keberhasilan dari suatu proses analisis bisnis? Apakah hanya berdasarkan hasil akhir atau kayak profit, atau juga proses dan dampaknya terhadap stakeholder? Kemudian, menurut kalian dari kelompok 4, seberapa efektif sih analisis bisnis dalam menghadapi tantangan resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi yang sudah kalian jelaskan? Kira-kira strategi apa aja yang bisa diambil untuk mengatasi hambatan seperti itu? Sudah jelas belum ya? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak. Pasti, Kak. Selanjutnya, sebelum kami menjawab ketiga pertanyaan tersebut, sebelumnya kami mohon izin kepada Ibu Kori untuk melakukan diskusi terkait jawaban yang akan diberikan ya, Bu. Ya, ya. Baik ya, sambil menunggu kelompok penyaji, ya, penyaji mendiskusikan. Jadi memang kelompok penyaji sudah eh, cukup baik ya, ada contohnya, ada apanya, jadi PPT-nya itu. Tapi begitu saya buka di dalam pengumpulan Google Drive-nya, itu kelompok 4 ini nggak ada isinya ya, atau saya nggak bisa buka. Kalau kelompok 1 tadi saya buka juga ada, udah lengkap. Yang apakah presentasinya atau makalahnya ya, Bu? PPT-nya juga nggak ada. Jadi kan biasanya di kelompok dia ini ada makalahnya, ditunitin, kemudian ada PPT-nya. Nah, ini kelompok 1 lengkap, kelompok 2 tidak ada PPT-nya, kelompok 3 sudah lengkap ya, kelompok 4 belum. Apalagi kelompok selanjutnya ya. Kalau kelompok 5 hanya PPT, kelompok 6 kosong, kelompok 7 kosong, kelompok 8 kosong. Kemarin kan teman kita PJ-nya meminta supaya dipadatkan sebentar lagi katanya akan ada UTS ya. Kita kan udah pertemuan kelima, sedangkan bahan yang belum kita ini kan ada 4. Ini pertemuan kelima, 6, 7, 8, 9 bisa lewat ya. Kita ke pertemuan ke-8 sudah ada UTS-nya. Nah, UTS-nya kemarin disepakatin apa, nanti saya lihat lagi takutnya karena 3 kelas takut berbeda ya. Apa yang saya suruh berbeda nanti mahasiswanya protes ya. Baik, sambil menunggu teman-temannya diskusi, tadi kan ada pertanyaan ya kalau nggak salah. Udah. Udah. Kenapa? Pertanyaannya itu apa ya? Bagaimana langkah-langkah untuk pembisnis baru supaya tetap berkembang ya? Secara ibu nangkepnya itu pertanyaannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari temannya, yaitu sepintas saya tangkap tadi, solusi apa yang harus diterapkan untuk strategi baru dalam bisnis analisis, dan ada beberapa pertanyaan ya, cuma yang saya catat itu yang saya ingat ya.
Dan kemudian yang ketiga dari Jasmine itu bagaimana cara menilai keberhasilan suatu usaha ya. Kemudian strategi untuk menghadapi hambatan-hambatan kalau salah hambatan dalam berbisnis ya. Memang banyak sekali kita lihat saingan-saingan di dalam berbisnis. Sebenarnya sebelum kita membuat bisnis itu, kita harus analisis dulu, analisis pasarnya bagaimana, kemudian bagaimana konsumennya, bagaimana keuangan karyawan kita dan sebagainya. Ya, di tempat kami ada tempat ibu ini memang banyak tempat makan nongkrong anak muda ya. Tempo hari ada serabi serabi gila gitu. Itu bertahan setahun, ramai sekali. Memang enak, ibu juga nyoba, oh ya, tapi nggak nongkrong di situ, ibu bawa pulang. Dan anak muda tuh nongkrong ya. Tapi sekarang sepi, karena banyak saingan lain ya. Kemudian kopi, itu kopi semua, macam-macam kopi. Di Pamulang ini sepanjang jalan ada kafenya tentang kopi ya. Mudah-mudahan kalau bisnis musiman itu takutnya tergantung musimnya. Kalau mereka bisa bertahan, itu bagus. Ya, seperti kemarin itu apa ayam geplek ya. Dulu pernah kan ayam geplek tuh makanan, wih semuanya buat itu. Tapi ada yang bertahan, ada yang enggak. Karena rasanya akan dinilai oleh konsumen. Wah, nggak enak nih, gitu ya. Akhirnya ditinggalkan. Nah, itu di Pamulang lagi ada teh. Saya lihat di Jalan Rawamangun kita juga, kalau itu bypass dekat bypass itu ada juga yang jual teh, teh apa gitu ya, atau kopi yang didorong-dorong gitu. Nah, itu ya macam-macam mereka buat usaha agar bisa bertahan hidup. Saya bilang bertahan hidup. Banyak sekali kelas menengah ke bawah itu karena di PHK, bagaimana dia mempertahankan kehidupan di dalam keluarganya, dia buka bisnis. Benar tadi temannya mengatakan mereka tidak tahu berbisnis tapi membuat bisnis itu. Nah, itu harus perhatikan. Jadi di mana-mana kita sudah tahu di dalam pengantar manajemen ya, kita harus tahu apa sih planning kita ya. Ada POTS kan, planning, organizing, activating, dan controlling. Itu harus kita lihat. Jadi jangan rencananya aja tetapi tidak ada kontrolnya, tidak ada evaluasinya, maka perusahaan kita akan bangkrut ya. Nah, kemudian jangan lupa resikonya. Tadi kelompok penyaji analisa SWOT ya, itu penting sekali di dalam membuat usaha ya. Apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita? Nah, itu kalau saya bilang bukan SWOT, kekepan, kekuatan, kelemahan, kekepan gitu ya. Eh, apa terakhir ancamannya ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Eh, kita harapkan anak-anak bisdik ini akan membuat suatu usaha atau semua mahasiswa di FE diharapkan bisa membuat usaha, maka pemerintah membuatkan kita yang program warawiri ya, warawiri, wiriwara apa yang gitu ya. Nah, itu tujuannya itu. Kita jangan mencari pekerjaan, tetapi kita menciptakan pekerjaan. Oke, untuk kelompok penyaji sudah siap? Apakah sudah siap menjawab pertanyaan temannya yaitu Reisha? Sudah, Bu. Ya, Sebelumnya silakan. sebelumnya kami mohon maaf juga, Bu. Ternyata pas dicek tadi salah untuk pengiriman linknya. Salah ngirim ke link yang lain, pelajaran lain. Oh, Mungkin Ibu bisa dicek lagi makanya saya berarti ya, bilang Bu, terkait kosong ini lah. Atau terkait filenya ya, Bu. ibu takut ibu yang gatek ini ya, matanya lagi nggak enak ngeliat ini gatek kali, tapi emang dibilang kosong itu di situ. Memang kesalahan dari kami, Bu. Mohon maaf ya, Iya, Bu, iya, sebelumnya. iya, iya, boleh, boleh, boleh. Terkait rekan-rekan saya, boleh misalkan salah satu yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu Ya, dari Regina. ya, ada 3 pertanyaan, boleh aja dia jawab yang paling menarik ya, istilahnya yang paling bisa ditanggapin. Silakan. Oke, baik. Saya
akan mencoba menjawab pertanyaan dari Resya. Di sini kan tadi Resya ngasih contoh ya kalau anak-anak eh, muda sekarang tuh banyak yang baru mulai jualan atau bisnis kayak makanan, skincare atau jualan jualan di TikTok dan lain-lain gitu. Tapi ternyata pada berhenti gitu di tengah jalan. Nah, terus ayah nanya kayak faktor apa sih yang paling penting buat kita ketahui sama pebisnis pemula ini biar usaha mereka tuh bisa berkembang dan uh, terarah gitu. Nah, menurut aku dari semua langkah analisis bisnis tadi, yang paling penting banget buat pemula itu di dua awal tadi yang menyelidiki situasi sama kenal target pasarnya dulu. Kenapa? Karena banyak yang langsung uh, terjun jualan gitu bisnis tanpa tahu nih siapa yang bakal beli, kenapa mereka butuh produk itu, terus gimana caranya uh, kita bisa stand out gitu di tengah kompetitor-kompetitor yang udah banyak banget. Nah, contohnya nih, misal ada yang buka bisnis brownies, kayak brownies kekinian gitu di kampus ya, tapi uh, dia nggak tahu nih ternyata kalau ternyata di sekitar situ tuh di sekitar kampus tuh udah ada eh, 3 penjual brownies juga yang harganya lebih murah dari yang dijual atau ternyata udah punya pelanggan tetap gitu. Nah, karena dia nggak nyelidikin situasi dulu tadi atau nggak analisis dulu kompetitor-kompetitor yang ada di situ, akhirnya ya kalah saing terus usahanya berhenti gitu aja di tengah jalan gitu. Nah, terus kalau soal eh, target pasar. Nah, itu penting banget karena beda produk, beda juga cara jualannya. Misalnya ada yang jual skincare, tapi targetnya di kampus nih, tapi targetnya mahasiswa yang duitnya pas-pasan gitu misalnya. Terus ya dia nggak bisa dong jual produk skincare gitu yang harganya ratusan ribu tanpa kasih value lebih gitu dari produknya ataupun uh, dia buat strategi khusus kayak bundling, promo bundling atau free tester gitu kan. Jadi kayak meskipun belum ngerti banget, belum ngerti semua tentang teori-teori yang ada di dalam dunia bisnis gitu, buat uh, pebisnis-pebisnis pemula yang baru memulai jualan gitu, mulai bisnis itu tuh yang penting kayak ngerti apa sih siapa sih yang kita mau layanin, kenapa sih mereka butuh produk kita gitu, terus kayak apa sih nilai-nilai lebih yang kita kasih dari produk kita gitu. Nah, kalau udah tahu eh, situasi-situasinya kayak gitu, baru deh dari situ pelan-pelan kayak belajar analisis-analisis bisnis yang lain yang tadi udah dijelasin kayak ada Pretzel di dalamnya, ada yang five versus tadi, terus pajak, tren, dan lain-lain gitu. Jadi yang penting mulai dari itu aja sih, mahamin situasinya dulu, lihat situasi di sekitar, terus eh, target marketnya, target pasarnya di situ siapa aja gitu. Jangan langsung asal mau jualan, aku mau jualan ini aja gitu, tanpa ngerti kenapa dia jual produk itu gitu sih menurut aku. Eh, kayak udah cukup belum? Udah cukup menjawab. Oke, makasih Regina. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Melanie boleh menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, nah di sini aku mau izin jawab untuk pertanyaannya Jasmine. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana sih cara kalian menilai keberhasilan dari suatu proses analisis bisnis? Apakah hanya berdasarkan hasil akhir atau keuntungan, atau juga proses dan dampaknya terhadap
stakeholder. Menurut kalian, seberapa efektifkah analisis bisnis dalam menghadapi tantangan resistensi terhadap perubahan dalam organisasi? Dan strategi apa yang diambil untuk mengatasi hambatan ini? Nah, yang pertama mungkin saya akan menjawab cara kita menilai keberhasilan dalam analisis bisnis. Nah, begini. Jadi kan apakah hanya hasil akhir itu misalnya untung gitu. Nah, menurut saya sendiri itu tidak. Hasil akhir itu penting, tapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Kalau bisnis untung, tapi misalkan nih, tim kerjanya makin tertekan, ataupun pelanggan masih bingung pada sistem baru dari bisnis tersebut, atau malah muncul konflik internal, nah itu kan bukan keberhasilan yang sehat menurut saya. Dan saya tuh pribadi membagi keberhasilan ini dalam 3 aspek ya. Yang pertama ini mungkin aspek yang pertama yaitu apakah solusinya itu menjawab masalah yang sebenarnya. Jadi kan sebelum kita membangun sebuah bisnis, misalnya kita bangun bisnis plan ya atau BMC. Nah, di BMC itu tuh kadang ada kayak dari solusi masalah dan lain sebagainya. Nah, kadang perubahan ini cuman terlihat kayak kita tuh sibuk tapi nggak menyelesaikan akar dari masalah dari bisnis tersebut. Jadi kayak tujuan awal kenapa sih bisnis itu tuh terbentuk gitu. Nah, contohnya nih, perusahaan ganti sistem ke digital, tapi ternyata yang bikin lambat ini malah alur kerjanya bukan dari sistemnya. Nah, analisis yang baik ini harus benar-benar mengidentifikasi nih akar masalah bukan hanya gejalanya saja ataupun mungkin perusahaan yang mungkin visi utamanya itu ingin menciptakan produk yang ramah lingkungan, tapi mungkin malah dalam salah satu bahan produksinya itu ada bahan yang tidak ramah lingkungan. Itu kan sama aja mereka tuh jauh dari visi misi atau tujuan awal dari mereka menciptakan produk atau perusahaan itu. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana proses analisisnya itu dilakukan. eh Kayak saya nih percaya nih bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil. Apakah analisis ini berdasarkan data, apakah melibatkan tim lintas divisi, kalau prosesnya terburu-buru atau hanya dikerjakan oleh satu tim saja, bisa jadi hasilnya bias ataupun nggak cocok sama semua pengguna. Jadi kayak misalkan nih ada suatu produk nih, mungkin dia mungkin berhasil nih di pemasaran, terus terjual banyak, tapi kan kita kan produk itu mungkin sebelum produk itu diluncurkan ada kan sistem BPOM-nya juga, ada sertifikasi halalnya, ada uji kelayakan produk. Kan kita nggak mungkin nih produk itu bukan hanya diuji dalam satu kelayakan. Jadi dari uji-uji ini atau analisis yang dilakukan ini harus em, mengambil dari beberapa semua bagian itu ataupun mungkin nih ujinya udah bagus tapi dalam proses eh, produksinya mungkin dari proses berjalannya atau perdagangannya tadi yang kita pelajari seperti PETO ataupun PEPROS itu kan ada beberapa kayak ada legalitas pemerintah ada juga surat penyuratan dan lain sebagainya itu juga harus dilihat nih misalnya nih produk kita bagus nih terjual banyak tapi produk kita merkuri kan sama aja itu kan nggak bagus kan ya ataupun mungkin tidak tersertifikasi halal gitu kan jadi kan itu menimbulkan konflik adanya konflik di masyarakat. Terus yang ketiga itu apa dampaknya ke stakeholder atau internal dan eksternal. Apakah karyawan ini merasa terbantu atau malah makin bingung dengan produknya ini, ataupun pelanggan merasa puas atau justru makin banyak komplain dari produk ini. Terus keberhasilan seharusnya ini kan membuat semua pihak yang terlibat ini merasa lebih nyaman ya, Jasmine. Bukan hanya mungkin si perusahaannya doang nih yang nyaman itu mungkin perusahaannya doang nih karena dapat untung penjualan yang banyak tapi mungkin dari sisi tenaga kerjanya yang merasa tertekan karena mungkin dia ada beberapa konflik permasalahan dalam internalnya ataupun mungkin pembeli sih merasa produk itu baik-baik saja tapi beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian setelah pemakaian ada pun beberapa kerugian yang dialami oleh pembeli misalnya mungkin ada timbul kemerahan pada wajah dan sebagainya ini kan tidak bisa di cover oleh perusahaannya itu. Jadi mungkin jika misalkan nih dari 3 poin ini mungkin sudah bagus, mungkin itu bisa dikategorikan berhasil perusahaannya. Tapi mungkin
kalau misalkan dari ketiga poin ini mungkin belum berhasil, tapi dia mungkin hasil akhirnya bagus ataupun untungnya melimpah, mungkin ini harus dicurigai apakah perusahaan itu menjalankan kewajiban dan proses analisisnya itu dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu efektivitas analisis bisnis dalam menghadapi resistensi. Jadi menurut saya resistensi itu normal ya. Pasti semua orang pasti ragu atau takut kalau ada perubahan besar. Apalagi kalau itu menyangkut cara kerja yang udah mereka jalani bertahun-tahun. Tapi menurut saya, analisis bisnis yang dilakukan dengan baik bisa mengurangi resistensi secara signifikan. Karena menurut saya yang poin pertama nih, kita bisa tahu nih siapa saja yang terdampak dari produk ataupun perusahaan yang kita bangun ini. Misalkan nih perusahaan yang kita bangun ini mungkin bisa menjadi lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar ataupun produk-produk yang kita uh, produksi ini bisa nggak menjadi pemecah masalah dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Terus yang kedua, kita dengar dulu nih kekhawatiran mereka sebelum sistem diubah. Kayak tadi nih ada kasus TikTok Shop untuk pelarangan TikTok Shop, kan pemerintah harusnya mendengar dulu nih isi hati masyarakat. Mungkin harusnya TikTok Shop ini bukan dilarang, tapi pemerintah ini harusnya menyediakan solusi bagi masyarakat, mungkin tentang edukasi teknologi ataupun solusi-solusi pembantuan dana untuk lebih UMKM lokal ini dapat bersaing dengan dengan perusahaan-perusahaan luar, bukan hanya malah menekan dari TikTok Shop itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa menyesuaikan nih solusi agar benar-benar relevan, bukan bukan sekedar instruksi dari atasan. Jadi terkadang kan atasan perusahaan itu kan pengennya hasil jadinya ini itu, tapi kan kita harus benar-benar nih kayak kita nggak boleh egois. Sebagai mungkin kalau kita sebagai pendiri perusahaan, kita nggak boleh egois terhadap ego kita sendiri, bahwa produk yang kita produksi ini harus sesuai dengan kemauan kita. Itu kan nggak bisa kan, ini harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat, dengan harga yang ada, dengan kondisi keuangan masyarakat. Jadi kita ini harus melihat beberapa detail-detail kecil sebelum meluncurkan suatu produk tersebut. Nah, contohnya nih, banyak startup sebelum mereka mengganti tools internal seperti sistem manajemen proyek atau software keuangan, mereka biasanya mulai dari survei internal atau pilot project. Tim yang akan pakai sistem itu dilibatkan dari awal, jadi mereka lebih siap nih, atau bahkan jadi pendukung perubahan bukan hanya penolak. Ataupun dalam kita mengeluarkan produk skincare, kan sebelum dikeluarkan masyarakat kita harus mencoba dulu nih, mungkin percobaan kepada hewan dulu ataupun percobaan kepada beberapa orang dulu nih yang sudah uji uji kualifikasi sebelum mungkin dikeluarkan bagi masyarakat luas. Terus yang ketiga ini, Jessie mau tanya nih, strategi apa sih untuk mengatasi hambatan dari perubahan tersebut? Yang pertama itu uh, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu libatkan orang yang terdampak sejak awal. Jadi banyak resistensi muncul karena orang yang merasa diputuskan sepihak. Kalau sejak awal mereka diajak diskusi, dimintai pendapat atau dikasih kesempatan berkontribusi, mereka akan punya tanggung jawab nih atau lebih terbuka untuk menerima perubahan. Contohnya nih, tim marketing dilibatkan dalam pembuatan sistem CRM yang baru, bukan hanya disuruh pakai setelah jadi. Hasilnya apa? Mereka lebih paham nih atau justru membantu mengembangkan sistemnya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kita harus menjelaskan nih dengan data dan alasan yang masuk akal. Perubahan tanpa alasan yang jelas akan sulit diterima. Kalau kita bisa tunjukkan data, misalnya nih, 80% keluhan pelanggan datang dari proses pengiriman yang lambat. Itu lebih mudah diterima daripada sekedar bilang kita mau ganti sistem logistik. Jadi kan kita harusnya misalkan nih ada barang yang lama datang ke pembeli. Nah, kita harus menjelaskan nih kenapa barang ini datangnya lama, atau kalau misalkan ada sistem lebaran nih. Jadi kayak beberapa perusahaan logistik itu ada yang libur dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya memutuskan dari kita, oh kita langsung ganti perusahaannya atau kita langsung bayar ke pembelinya gitu-gitu, jangan gitu kan. Tuh, yang poin ketiga adalah mulai dari quick win, yaitu perubahan kecil tapi berdampak. Misalkan nih, gak semua perusahaan harus besar. Kadang cukup mulai dari fitur kecil yang langsung
terasa manfaatnya. Contohnya misalkan nih, ada tambahkan fitur notifikasi otomatis di WhatsApp untuk update pesanan sebelum mengubah seluruh sistem di toko online. Nah, ketika tim kita melihat hasil positif dari langkah kecil, kepercayaan mereka tumbuh untuk menerima perubahan yang lebih besar. Jadi mungkin di toko online kan kadang-kadang notifikasinya tuh banyak banget ya, kayak ketumpuk gitu loh. Kalau misalkan ini kan, terkadang kurir juga ada yang, terkadang kalian pernah nggak sih kayak sebelum barang kalian datang, COD itu kadang-kadang kurir kan masuk ke WhatsApp kita kan kayak informasi, barang kalian nih mau datang nih, tolong ya siapkan uang segini, kalau enggak tolong ya siapkan kehadiran Anda, kalau enggak untuk menerima barang tersebut. Nah ini benar-benar membantu kita untuk eh, menyiapkan beberapa kemudahan dalam penerimaan barang tersebut. Yang keempat yaitu siapkan support system dan juga pelatihan. Nah, jangan biarkan karyawan menghadapi perubahan sendirian. Sediakan pelatihan yang praktis, panduan yang jelas, bahkan mungkin tim pendamping selama minggu-minggu awal setelah implementasi. Jadi, kita ini bukan hanya produknya aja ya, tapi kita kayak dari internalnya, kayak sistem internalnya, kayak karyawannya juga kita latih. Bukan, jadi kita bukan hanya teknologi saja yang dikembangkan, tapi juga SDM dari perusahaan itu juga harus dikembangkan. Nah, perubahan yang dinampingi akan jauh lebih lancar dibanding hanya diumumkan melalui lalu kemudian dilepas. Mungkin itu saja, Jasmine. Apakah jawaban saya sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Udah sangat menjawab, Melanie. Terima kasih banyak ya, Melanie. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Kak Atia akan dijawab oleh Anang. Boleh, Anang, silakan Oke, menjawab pertanyaan. oke, tadi pertanyaan dari Atia itu apakah resistensi perubahan lebih banyak disebabkan karena kurangnya keterampilan karyawan, gaya kepemimpinan tidak suportif, atau sistem internal yang kaku? Nah, berdasar dari kerangka McKinsey 7S, solusi seperti apa yang bisa diterapkan agar strategi baru di perusahaan diterima oleh semua pihak? Nah, jadi, jadi memang resistensi terhadap perubahan di suatu perusahaan ini memang lebih sering terjadi karena gaya kepemimpinan yang tidak suportif. Nah, jadi ketika pemimpin itu tidak mampu memberikan arahan yang jelas, terus juga tidak terbuka terhadap masukan atau kurang membangun kepercayaan dengan tim, jadi karyawan ya cenderung menolak strategi baru karena merasa jadi dilibatkan atau takut terhadap dampak daripada perubahan. Nah, selain itu juga sistem internal kaku juga makin memperparah kondisi karena membuat proses adaptasi ini terasa lebih lambat atau rumit. Nah, terus keterampilan juga berpengaruh, tapi menurut saya itu masih bisa diatasi karena masih bisa dibuat dengan pelatihan. Terus solusi berdasar dari McKinsey 7S. Nah, jadi kalau kita lihat kan tadi McKinsey 7S itu kayak ada strategi, struktur, sistem segala macam. Nah, jadi semua elemen itu memang saling terhubung. Jadi solusi perubahan juga harus menyeluruh. Kayak misalnya strategi perlu jelasin secara terbuka dan melibatkan semua level atau struktur organisasi juga perlu disesuaikan agar tidak terlalu birokratis. Nah, sistem kerja juga harus diperbarui supaya lebih efisien. Nah, yang paling penting menurut saya itu ya gaya kepemimpinan juga harus dirubah menjadi lebih terbuka dan suportif. Jadi karyawan tuh lebih merasa aman dan juga termotivasi. Nah, terus pengembangan keterampilan dan penanaman nilai-nilai bersama juga perlu dilakukan supaya semua orang tuh punya visi yang sama terhadap perubahan yang sedang dijalankan. Apakah pertanyaan sudah terjawab? Artinya Sudah kelompok PT Anam. Yang kasih. yang sama-sama. Baik, sekiranya sesi tanya jawab dari kelompok kami juga turut menutup sesi presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berapa eh, satu kelompok ini berapa orang ya? 3. 4 orang. Vergiawan termasuk kelompok ini enggak? Iya, Bu, termasuk kelompok. Oh, termasuk Vergiawan tadi ya? Nah, benar apa enggak?
Nah, kok Iya, Bu, nggak ada? betul. Oke, muter-muter. Jadi sebenarnya ya solusi harus diterapkan untuk strategi baru dalam analisis bisnis ini kan sering sekali ya banyak sekali bisnis-bisnis yang dikatakan tadi tentang brownies di kampus ya dan sebagainya atau Persal dan sebagainya. Nah, jadi kita harusnya pertama menganalisis data yang lebih mendalam. Artinya kita kumpulkan data, identifikasi data-datanya, kita analisis. Kalau tidak dianalisis, ya itu tadi kita buat makanan atau jualan sesuatu ngikutin tren aja gitu ya. Nah, artinya kita harus melihat seperti machine learning-nya bagaimana atau prediktif analistiknya gimana ya. Jadi dengan begitu kita bisa tahu analisis kita atau akurat tidak pasar yang akan kita tuju. Nah, kemudian yang kedua bisa juga interaksi ya, integrasi data dari berbagai sumber. Jadi artinya kita juga harus mencari data dari beberapa sumber, misalnya dari media ya, bisa kan media sosial, customer relationship ya, atau CRM, kemudian Enterprise Resource Planning atau ERP ya. Kemudian kita melihat gambaran yang lengkap tentang pelanggan dan bisnis kita. Kalau kita akan buka di sekitar itu. Nah, ketiga, penggunaan teknologi yang lebih canggih. Kalau kita menggunakan atau membuka usaha baru, teknologinya tidak canggih, ya juga tetap akan ditinggalkan ya. Tadi kelompok penyanyi misalnya buat ayam, kalau di McD sekian menit ya. Kita harus lebih lebih lagi ya kalau orang yang tidak ikut McD, tapi lebih cepat lagi sehingga orang banyak yang mencari dengan cepat. Nah, untuk melihat teknologi yang lebih canggih ini bisa kita bergabung dengan meningkatkan efisiennya ya. Keempat, pengembangan tim analisis yang lebih kuat. Jadi di samping kita buat usaha, ada juga tim untuk menganalisis sehingga tidak menjadi usaha kita bangkrut. Saya bingung juga orang-orang buat rumah makan tuh rata-rata bangkrut ya, cuma sementara. Karena mungkin makanannya kurang enak, tidak sesuai dengan keadaan orang di sekitar itu, kemudian teknologinya kurang sehingga banyak yang meninggalkan. Nah, yang kelima, fokus pada analisis yang berbasis pada hasil. Jadi, kita harus melihat atau meningkatkan pendapat atau mengurangi biaya. Jangan sampai biayanya sekian, penghasilnya sekian. Itu tetap aja ya, orang ekonomi itu selalu gitu ya. Berapa biayanya, berapa pendapatnya, baru kita bisa buat usaha. Kemudian penggunaan metode analisis yang lebih inovatif. Nah, ini bisa kita gunakan apa? Jangan analisis sistemen ya, atau analisis jaringan. Jadi kita harus carilah analisisnya berdasarkan wawasan yang lebih unik tentang pelanggan dan pasar. Yang penting itu kan pelanggan kita gimana, pasar kita gimana. Dan ketujuh, integrasi dengan sistem lain. Udah habis ya waktunya ya. Halo, waktunya udah habis? Masih ya? Kok di layar Ibu tinggal di. Nah, ke-8 penggunaan visualisasi data yang lebih baik. Dan ke-9 fokus pada analisis basis waktu nyala. Nah, 10 pengembangan budaya analisis yang lebih kuat. Jadi di dalam buat usaha yang penting analisis kita ya harus kita buat yang lebih hebat. Nah, kalau misalnya bisnis itu berhasil apa tidaknya kita tahu dari mana? Biasanya orang mengukur dari itu ya, pengukuran keuangannya ya. Kalau keuangannya bagus, dibilang wah ini akan berhasil nih. Misalnya pendapatan bagaimana, labanya bagaimana, rasio labanya bagaimana, arus kasnya bagaimana, pengeluarannya bagaimana, itu tentang keuangannya. Kemudian kita juga harus mengukur kepuasan pelanggan. Nah, ini penting juga ya.
Kita survei ke pelanggan, ulasan online-nya bagaimana, ranting pelanggannya bagaimana, retensi pelanggannya gimana. Dan ketiga, pengukuran efisiensi operasional. Nah, kelompok penyaji juga sudah memaparkan tadi ya, bahwa dalam efisiensi operasional penting waktu produksinya gimana, biaya produksinya gimana, jumlah produk yang dihasilkan gimana, rasio efisiensinya bagaimana, banyak sekali yang harus kita analisis. Keempat, pengukuran inovasi dan pertumbuhan. Nah, kita kalau mau menginovasi ya, seperti kemarin tuh ada, udah lama sih, mahasiswa menjual es krim bakar. Ibu penasaran, es krim bakar gimana caranya ya? Dulu anak ekonomi itu selalu buat usaha di kampus ya, kemudian dibuat pameran. Nah, ibu beli, oh rupanya roti yang dibakar, masukkan es krim jadi es krim bakar. Nah, itu ya namanya aja ya. Jadi harus jumlah produk baru yang diluncurkan berapa, pendapatan dari produk baru berapa, rasio diinvestasikan berapa, jumlah paten yang diperoleh berapa ya. Oke, itu saja tambahan dari Ibu untuk pembisnis baru. Mudah-mudahan dari kita 35 mahasiswa ini, 37 ya 36, ada yang punya bisnis. Ya, mulai dari sekarang, jangan nunggu setelah selesai. Dari sekarang kita rintis pelan-pelan, pelan-pelan. Anak pendidikan bisnis ya, dia tidak meneruskan PKM-nya atau praktek mengajar karena dia lebih mencintai bisnis dia. Kalau dia ikut praktek mengajar, waktunya terbuang. Alhasil dia tidak selesai sarjananya ya. Kan kalau orang pendidikan harus ini harus apa? Praktek mengajar. Kalau kalian kan nanti PKL ya, praktek kerja lapangan gitu. Nah, kalau buat usaha sudah ada buat usaha dari sekarang dirintis. Lebih baik lagi. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Udah 9.40 ya. PJ-nya siapa sih? Dia ya? Dia atau siapa? Iya, Prof. Oke, tolong dikumpulkan yang makalah-makalah yang lain atau PPT-nya dulu kemarin ya, supaya kita bisa maju sekali dua kelompok. Mereka harus siap dulu menyiapkan apa-apa saja yang akan dipaparkan ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih buat kelompok penyaji yang telah memaparkan dengan begitu baik dengan contoh-contohnya ya dan kasus itu penting sekali sehingga kita bisa ngebayangin oh ya kasus ini, oh ya kasus ini. Terima kasih buat Piagiawan, Melani, kemudian Regina, satu lagi tadi tidak ada itunya ya. Tidak ada fotonya. Siapa Muhammad apa ya tadi? Muhammad apa yang menjawab? Anang Bu Oh, tadi. Anang. Ya, ini ada di sini nih. Anang. Nah, terima kasih ya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan minggu depan yang presentasi lebih baik lagi. Terima kasih buat PJ-nya dan buat teman-teman yang lain sudah memaparkan atau mendengarkan ya. Mendengarkan yang diterangkan oleh teman-temannya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Ada model-modelnya dan sebagainya ya. Baik, izin ya, izin lab ya, jangan lupa absen. Oh iya, udah dipoto belum? Foto dulu lah. Oh, internet ibu yang lagi kacau nih. Silakan di foto dulu, sudah belum dia? Sudah di SS tapi nggak sama muka-mukanya, Prof. Oh, jadi nama-namanya aja. Iya. Oke, gak apa-apa lah. Yang penting muka-mukanya hilang ya, lagi tidur. Maksud saya bukti bahwa kita pertemuan sekian ada buktinya, yang tidak hadir kan berarti tidak ada di fotonya tadi. Baik, terima kasih. Selamat kuliah lagi, ada kuliah lagi ya. Oke, selamat menunggu mata kuliah jam 10. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Regina senang banget karena udah selesai presentasinya katanya. Izin ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak.